Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Putri. NIM saya 23002447. Program studi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Roli Darsa MPD MT. Resume keempat ini berjudul dengan materi persepsi dan strategi kepemimpinan yang efektif. Persepsi dalam kepemimpinan, dalam konteks kepemimpinan itu proses di mana anggota menilai, menafsirkan, dan memahami tindakan, sikap, serta gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Persepsi yang dimiliki oleh anggota tim terhadap pemimpin mencakup berbagai aspek seperti keadilan, transparansi, empati, dan kompetensi pemimpin dalam memimpin timnya. Jika seorang pemimpin itu dipersepsikan sebagai seorang yang adil dan kompeten, maka anggota timnya itu akan cenderung merasa termotivasi. Malah sebaliknya, jika tidak kompeten, cenderung merasa tidak termotivasi. Persepsi negatif terhadap pemimpin itu misalnya dianggap tidak adil, tidak jujur, atau tidak kompeten, dapat menghambat komunikasi, mengurangi produktivitas, dan menciptakan konflik internal yang merugikan kinerja tim. Persepsi positif itu misalnya dalam segi subjektif, persepsi merupakan respon yang subjektif yang muncul dari pengalaman dan interpretasi individu terhadap tindakan, perilaku, dan komunikasi orang lain. Persepsi terhadap pemimpin dapat bersifat positif dan negatif, tergantung bagaimana anggota tim menilai kualitas, gaya komunikasi, dan kebijakan pemimpin tersebut yang telah dijelaskan pada awal tadi. Kemudian persepsi positif dalam kepemimpinan itu adalah persepsi yang memberikan dukungan terhadap gaya dan tindakan kepemimpinan sehingga menciptakan suasana kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Sedangkan persepsi negatif dalam kepemimpinan, persepsi negatif ini seorang pemimpin muncul ketika anggota tim merasa pemimpin mereka tidak mendukung atau merugikan kinerja perkembangan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi negatif kepemimpinan antara lain misalnya gaya kepemimpinan yang otoriter dan mengontrol. Di sini pemimpin yang terlalu mengontrol dan tidak memberikan ruang bagi anggota tim berkontribusi atau mengambilkan inisiatif sering dipersepsikan sebagai cara yang negatif. Kemudian pengambilan keputusan, pemimpin yang tidak memberikan penjelasan yang jelas dalam mengambil keputusan. Kemudian kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat membingungkan, ketidakpastian dan rasa tidak percaya oleh anggota tim. Kemudian pengambilan keputusan yang tidak adil, contohnya sepihak. Yang berikutnya, ketidakadilan dalam keputusan pemimpin. Ini bisa cenderung menyebabkan frustasi, kecemburuan, dan bahkan konflik internal. Kurangnya empati dan kepedulian seorang pemimpin. Terus kurangnya keterlibatan dalam pengembangan tim. Di sini pemimpin yang tidak memberikan dukungan untuk mengembangkan anggota tim.
Dampak persepsi terhadap motivasi dan kinerja tim bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Dampak positifnya peningkatan keterlibatan dan komitmen, kemudian peningkatan loyalitas dan retensi karyawan. Dari dampak negatifnya penurunan motivasi dan produktivitas, bisa terjadi turnover. Persepsi negatif terhadap pimpinan yang seringkali mendorong anggota tim mencari peluang kerja lain. Kemudian resistensinya terhadap perubahan. Dari makalah ini yang telah disajikan oleh kelompok 4, ada pertanyaan tentang bagaimana persepsi bawahan terhadap gaya pemimpin mempengaruhi kerja tim. Persepsi bawahan terhadap gaya kepemimpinan itu merupakan salah satu faktor atau kunci yang dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dan dinamika kerja tim. Persepsi ini terbentuk dari berbagai interaksi antara pemimpin dan anggota tim, serta dari pengalaman pribadi masing-masing anggota. Beberapa cara di mana persepsi tersebut dapat mempengaruhi anggota tim, misalnya motivasi dan komitmen, di mana motivasi positif itu jika bawahan memiliki persepsi positif terhadap gaya kepemimpinan, maka cenderung merasa lebih termotivasi. Kemudian jika negatif, maka sebaliknya. Kemudian kinerja individu dan tim. Peningkatan kinerja individu itu maupun secara keseluruhannya merasa didukung dan dipercaya cenderung lebih produktif dan kreatif. Kemudian kerjasama dan komunikasi, meningkatkan fasilitas kerjasama yang efektif antara anggota tim. Timbulnya kepercayaan dan loyalitas. Terakhir, lingkungan kerja yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, bawahan merasa lebih nyaman dan bahagia. Contohnya misalnya bawahan merasa bahwa pimpinan merasa selalu terbuka terhadap masukan, menghargai kontribusi mereka, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dari kesimpulan pertanyaan itu dapat disimpulkan persepsi bawahan terhadap gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah tim. Pemimpin yang efektif harus menyadari betapa pentingnya membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan bawahan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi semua anggota. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah gaya kepemimpinan otoriter selalu berdampak negatif? Tidak, gaya kepemimpinan otoriter itu tidak selalu berdampak negatif, karena gaya kepemimpinan otoriter itu di mana seorang pemimpin mengambil sebagian besar keputusan tanpa banyak melibatkan bawahan, memiliki sisi positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Demikian makalah dari saya dari resume materi 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.